bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih mampu melangkahkan kita, menggerakkan badan kita untuk sholat subuh berjamaah dan sholat azan yang akan dilanjutkan dengan kajian subuh. Salawat serta salam kita membacakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada umatnya hingga kita di akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini Sabtu pekan kedua kajian subuh. Kali ini bersama Ustadz Bambang Syuhada. Baik, sebelum kita mulai kajian, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat untuk Ustaz Bambang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana basira wa nadhira wa la tus'alu 'an ashabil jahim. Inna sanulqi 'alayka qawlan sakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri dzambi wa qabili tawbi sadidil iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua beserta seluruh jajaran pengurus majelis, wabil khusus para jamaah sekalian yang hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah kembali dan kita tetap lanjutkan kajian kita Ta'lim Muta'allim. Karya besar Al-Imam Zurnuzi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Mohon maaf, kitabnya sama kertas fotokopiannya ketinggalan di klinik. Biasa nggak bawa tas, tapi tiba-tiba bawa tas jadinya ketinggalan. Hari ini kita ingin lanjutkan. Hari ini kita ingin mengkaji sebuah pembahasan yang sederhana yang umumnya hari ini kita sudah bisa jadi sudah pahami, tetapi barangkali kita lupa dengan berkaitan dengan adab. Hal yang sudah kita biasa pahami, tetapi bisa jadi kita lupa dengan adab. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab di dalam doa. Dalam kitab Imam Zurnuzi, ini hal yang sepele yang biasa kita lakukan. Tapi kata Imam Zurnuzi, seseorang baru bisa menggunakan senjatanya ketika dia memahami senjatanya. Jangan lupa, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita tidak mungkin kemudian mampu menggunakan senjatanya dengan baik kalau antum sendiri tidak memahami kaidah-kaidah yang berkaitan dengan doa. Banyak orang yang menganggap doa cuma sebatas kemudian dia mengangkat tangan lantas meminta sama Allah, selesai.
Padahal para ulama ketika dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Imam Zarnuzi? Kalau seseorang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pikirannya, hatinya teralihkan dari dunia dan dia cuma punya satu tujuan, Allah. Cakep ya? Kalau kita doa ada yang manggil, nengok. Ada suara sesuatu, kaget. Kita mengabaikan hal itu. Padahal kata para ulama, dalam doa ketika antum sudah mengangkat tangan dan ketika antum sudah berucap minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada lagi yang bisa mengalihkan antum kepada dunia. Kecuali hari itu antum cuma berkhalwat dengan Allah. Kecuali antum cuma sedang berdoa dan sedang berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu yang pertama, suluk akhlak di dalam berdoa. Kita harus punya akhlaknya. Yang kedua, ahkam hukum berdoa. Dan yang ketiga, waktu berdoa. Boleh jadi hari ini kita bukan orang yang ketika berdoa langsung mustajab. Maka antum harus tahu mencari waktu, kapan waktu itu mustajab. Kalau hari ini kita nyadarin, ya Allah, saya banyak melakukan perbuatan dosa. Saya bukan orang alim, saya bukan orang yang begitu taat sama Engkau ya Allah. Tetapi kita hanya perlu tahu kapan waktu kita berdoa, di mana waktu kita berdoa itu sudah tidak ada hijab di hadapan Allah. Jadi kalau kita merasa bahwa kita belum cukup untuk memenuhi syarat agar doa itu langsung dikabulkan, maka kita cari waktu-waktu di mana doa itu langsung mudah dikabulkan. Itu yang nanti harus dipahami. Pertama, yang harus dipahami, kata Imam Zarnuzi dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim, adalah akhlak di dalam doa. Akhlak di dalam doa, yang pertama adalah mata. Kok doa itu ada hubungannya dengan mata? Ada. Kata Imam Zarnuzi, akhlak di dalam doa itu ada 4. Pertama mata, yang kedua mulut, yang ketiga hati, dan yang keempat tangan. Keempat hal ini tidak boleh kemudian antum lalaikan. Akhlak di dalam doa. Seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matanya nunduk. Matanya harus tawadu. Menundukkan. Gak boleh matanya jelalatan. Ada yang masih doanya matanya jelalatan, apalagi kalau kita lagi rame-rame, lagi tasyakuran, tuh mata kadang jelalatan. Dia doa tapi mata jelalatan. Maka cukuplah apa yang diingatkan oleh para ulama. Antum kalau sedang berdoa jangan sampai teralihkan dengan dunia. Karena seseorang yang ketika berdoa teralihkan dunia, maka sesungguhnya dia kehilangan perasaan cintanya kepada pemilik dirinya yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita berdoa, mata itu tundukkan. Tunduk. Ya, kita nanti akan mulai. Makanya sepintas remeh aja orang Ustaz, orang kita tinggal berdoa doang sama Allah. Remeh. Tapi para ulama menjadikan sesuatunya itu sangat detil. Bahkan asya'u qalil, sesuatu hal yang remeh itu di hadapan para ulama jadi besar.
Makanya seringkali kita ngelihat para ulama ketika menaruh Quran, dia tidak pernah meletakkan Quran itu di bawah. Dia akan selalu meletakkan Quran lebih tinggi dari kakinya. Itu yang dilakukan para ulama. Kita ngelihat kemudian ada para ulama asya'u qalil, sesuatu yang kecil. Kita ngelihat ada para ulama kalau selesai kita baca Quran, diapain Qurannya? Dicium. Itu adab. Ini cuma tentang adab. Nggak ada yang dicium-cium. Kenapa sampai harus dicium begitu? Ini cuma tentang adab. Kita adab terhadap sesuatu. Bahkan kata para ulama berkata begini, asya'u qalil. Kalau engkau meletakkan Quran dengan sebuah buku yang lain, Quran itu tidak boleh dibawa di atas buku itu. Lihat ya, asya'u qalil. Jadi kalau meletakkan ini ada Quran, ini misalnya kitab hadisnya harus di bawah, Qurannya di atas. Remeh banget begitu Ustaz, cuma begitu doang. Iya. Kalau seandainya antum mengatakan ada sebuah buku yang lain, buku bacaan atau novel, walaupun itu baru beli, ada Quran dan hadis, maka letakkan itu buku novel, lantas katakan buku hadis, baru Quran di atas. Kita kadang di rumah coba lihat dah, Quran kita di bagian mana? Jangan-jangan Quran kita di bagian bawah. Ketika ditanya para ulama, kenapa Qurannya kemudian diletakkan di bagian paling atas? Agar engkau langsung bisa melihat, dan ketika engkau langsung bisa melihat, maka muncullah perasaan rindumu. Kalau ditaruh di bawah, gak kelihatan. Itulah para ulama, asya'u qalil, sesuatu yang paling remeh, kecil. Makanya ketika berdoa, mata itu remeh. Kita bisa berdoa dengan mata? Gak boleh. Mata harus tawal, harus nunduk. Kita harus menundukkan. Mulut harus rendah. Suara kita dalam berdoa harus merendahkan. Rabbana atina. Rendah Pak. Kata para ulama ngomong begini, kalau engkau berdoa dalam keadaan munfaridah, kalau engkau berdoa dalam keadaan sendiri, rendahkan suaramu sehingga hanya engkau dan Allah yang mendengarnya. Tapi ketika engkau berdoa dan diaminkan oleh para jamaah, doamu diperjelas agar para jamaah mendengar doanya, tapi tetap rendahkan suaramu. Maksudnya suaranya harus tetap berirama yang mengesankan bahwa menunjukkan mujahadah, kesungguhannya. Jadi jangan sampai lagi berdoa bersama jamaah pelan. Kita sering dengar imam kalau baca doa pelan kan? Kita cuma amin, amin, amin. Padahal tidak boleh. Kalau lagi berjamaah, keraskan doamu. Kalau lagi engkau sendiri, cukuplah biarkan Allah dengan dirimu yang mendengarnya. Dipelankan, itu rendah. Mulut, mata, tawadi juga para ulama menyebutnya tangisan, abaki, nangis. Makanya wajarlah kalau para ulama ngomong begini, sebaik-baiknya mata di antara kamu semua adalah mata yang ketika dia berdoa nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, geser. Siap. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Hari ini kajian kita berkaitan dengan sesuatu yang sangat remeh, tetapi sesungguhnya sangat dalam. Kalau antum tidak tahu senjata kita, mengenal senjata kita, maka kita nggak akan pernah akhirnya doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata orang beriman. Mengenali cara antum berdoa, adab antum berdoa, waktu antum berdoa, hukum kaidah berdoa,
maka akan membuat kita doanya mudah dikabulkan sama Allah. Banyak orang yang kemudian dia punya senjata berdoa, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berdoa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan sampai akhirnya ada yang berputus asa. Saya sudah doa ya Allah, saya sudah doa sangat lama, tapi Engkau tidak kabulkan doa saya. Sampai akhirnya dia putus asa. Dan setelah putus asa, dia keluar dari hijrah. Banyak. Saya sudah doa, saya sudah rajin salat malam, doa saya tidak dikabulin. Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita arti kesabaran, mengajarkan Allah kepada kita tentang arti pemahaman bagaimana cara yang berdoa yang baik untuk diri. Nah, cara berdoa yang baik yang pertama adalah suluk doa. Doa, akhlak dari doa. Yang pertama adalah mata. Sebaik-baiknya mata yang harus antum lakukan adalah nangis. Makanya kata ulama, sebaik-baiknya mata yang antum lakukan adalah mata yang menangis di dalam doa. Makanya wajar kalau para ulama berkata, ada mata yang Allah ridha, ada mata yang dianjurkan, ada mata yang kemudian dimurkai. Apa itu? Air mata yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum dianjurkan kalau lagi sholat nangis yang munfaridah, yang sendiri. Jangan lagi jamaah antum nangis. Nanti mengganggu yang sebelah, ngapa dia nangis ya? Jangan-jangan dia belum bayar cicilan. Ntar ada prasangka buruk. Nangis kalau lagi sendiri. Antum lagi baca Quran nangis, antum lagi berdoa nangis, itulah mata, air mata yang dianjurkan sama Allah. Dianjurkan sarhatu munazah, air mata yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada air mata yang Allah ridha, sarhatu sa'idah, air mata yang Allah ridha. Air mata yang Allah ridha itu apa? Antum ngelihat hari ini kondisi Palestina, antum nangis, Allah ridha. Kita ngelihat kondisi Palestina, kita bersedih, Allah ridha dengan air mata kita. Dan kalau Allah ridho, maka air mata kita jadi pemberat timbangan kebaikan. Air mata yang membuat Allah ridho itu apalagi? Air mata yang ketika antum ngelihat pedagang kecil, lantas ngelihat pedagang kecil tersebut kita bersedih hati, ya Allah, semoga dia dapat rezeki, kita nangis. Itu air mata yang membuat Allah ridho. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau berdoa itu tidak pernah kemudian meminta sesuatu kepada Allah, tetapi ketika dia berdoa melihat ada orang-orang kecil di tengah kita, nangis. Abguni du'afa'a, ya Allah tolong orang lemah itu ya Allah, tolong ya Allah, berkahi ya Allah rezekinya ya Allah. Nangis Imam Syafi'i. Itu apalagi air mata yang diberkahi, air mata ketika melihat orang tua kita, itu air mata yang diberkahi. Maka wajarlah kalau Imam Ghazali sampai ngomong begini, kalau engkau bertemu dengan orang tuamu dan engkau bercucuran air mata karena perasaan rindumu, maka sesungguhnya itu adalah air mata yang paling disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang udah gak ada orang tua, kehilangan keberkahan. Apalagi air mata, tapi ada air mata yang Allah murkai, air mata yang dia menangis karena dunia. Makanya para ulama udah wanti-wanti, sarhatu godi bahu, air mata yang dimurkai. Siapa air mata yang dimurkai? Air mata yang kalau kita kehilangan dunia kita nangis sampai berlebihan. Motor hilang nangis, mobil hilang nangis. Tapi ketemu orang tua kagak nangis. Jangan dibalik. Itu air mata yang paling dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mata. Jadi sebaik-baiknya mata yang bisa antum lakukan kalau lagi berdoa, abaki, nangis. Yang kedua, mulutnya direndahkan. Misalkan kalau kita berdoa, mulutnya memang harus rendah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun ya Allah. Saat saya nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, boleh. Rendahin pakai bahasa Indonesia yang kita bisa. Sebutin kemudian, kalau kita tidak hafal,
Ustaz, saya nggak, kalau bisa boleh nggak saya kemudian buka sebuah buku doa, lantas kemudian saya baca kemudian doa tersebut? Boleh. Pilihlah mana doa yang ingin kau baca. Tapi jangan lupa, orang yang menghafal doa dengan orang yang membaca doa dengan teks buku lebih utama yang menghafal. Itu keutamaan fadilahnya. Orang yang membaca doa dan paham artinya lebih utama daripada orang yang baca doa dan tidak tahu artinya. Orang yang baca doa hafal, tahu artinya, lantas dia merendahkan lisannya dalam doa lebih utama daripada yang hafal, tahu artinya, tapi mulutnya kagak direndahin. Jadi memang fadilah-fadilah itu selalu ada. Barisan pertama selalu lebih utama daripada barisan kedua. Barisan kedua lebih utama dari barisan yang ketiga. Itu fadilah. Itu keutamaan. Yang berikutnya hati. Apa hati? Husnuzon ilallah, berprasangka baik. Tidak boleh seorang hamba ketika dia berdoa, dia telah menjawab doanya sendiri. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, ada sebuah bab dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu tentang doa, dan itu adalah bab yang paling panjang dibandingkan bab-bab yang lain. Kenapa sampai demikian? Kalau dalam fikih, bab yang paling panjang itu bab apa? Taharah. Karena keutamaan tentang menyucikan, tentang ibadah, tentang nazifah wa taharah. Sementara kalau dalam buku akhlaknya Imam Ghazali Mukasyafatul Qulub, doa adalah bab yang bahasannya paling panjang, padahal kita sering remehkan. Bagi yang kita sering remehkan, tapi ternyata di hadapan para ulama, apa susahnya sih doa? Tapi enggak, ada orang yang berdoa menjawabnya doanya sendiri. Ketika dia ya Allah dalam hati, kayaknya sih nggak dikabulin nih. Udah tak selesai dah tuh. An-nazanni abdibi. Jadi kalau kita berdoa, yakin langsung dikabulkan. Bagaimana kita tahu bahwa doa kita dikabulkan? Apa kata Imam Ghazali? Selesai kamu berdoa, kamu tersenyum, kamu bahagia dan kamu tenang, maka itu menunjukkan bahwa kamu telah berprasangka baik sama Allah. Sesatu ya. Selesai doa, engkau bahagia, engkau senyum, engkau tenang, itu menunjukkan bahwa engkau telah berprasangka baik kepada Allah. Ini selesai doa, dia mikirin, kabulinnya kapan ya? Nggak usah. Itu bahayanya. Makanya kalau sudah selesai berdoa, apa? Hati kita tenang. Hati kita tenang. Makanya tafsiran makna dari ala bizikrillahi tazmainul qulub. Makna kemudian bahwa zikir itu bisa mendatangkan ketenangan, kata para mufassirin, yang salah satunya adalah kalau Anda sudah berzikir subhanallah, subhanallah, Anda tenang. Yang kedua, kalau Anda sudah berdoa, maka Anda tenang. Makanya wajarlah kalau kemudian ada seorang sahabat, sampai kemudian dia datang seorang tamu, dia datang bertamu. Ini bagian dari adab. Kalau antum kemudian datang ke rumah seorang kawan, dan dia sedang kemudian sholat, maka antum harus mengeraskan bacaannya. Tak tak tak, assalamualaikum, antum harus Allahu Akbar. Jadi harus dikeraskan bacaannya. Berapa kali? 3 kali. Agar apa? Biar dia dengar. Kalau dia masih ngetok lagi, kalau dia sudah nggak ngetok, berarti dia sudah dengar. Pilihannya 2. Kalau dia nggak ngetok, pulang. Kalau dia ngetok, masih ngetok juga, maka kencengin. Samiallahu liman hamidah. Kencengin sampai 3 kali. Kalau dia kemudian sudah berhenti ngetok, kita lanjutin sholat. Selesai sholat, jangan langsung segera membuka. Kalaupun antum membuka pintu, silakan masuk. Saya lanjutkan berdoa dulu. Jangan stop berdoanya. Kita kalau ada tamu lagi sholat, langsung terima tamu, langsung duduk, apa kemudian lanjutin doa? Langsung duduk. Wah bro, gimana bro? Doanya belum loh. Doanya belum. Makanya apa kata Imam Ghazali?
seseorang kemudian mengambil ibrah dari kisah salah seorang sahabat yang ketika dia didatangi oleh seorang kawannya yang bertamu di rumahnya saat dia sedang ibadah, orang tersebut disuruh masuk dan dia tetap melanjutkan berdoanya. Silakan masuk, saya izin berdoa dulu. Apa kata Imam Ghazali, kalau seseorang kemudian sedang sholat, ibadah, doa, datang tamu, lantas dia tinggalkan doanya, maka sesungguhnya dia lebih mencintai saudaranya ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipis tuh. Tipis. Jadi kalau antum sedang berdoa, selesaikan semuanya dahulu. Biarkan dia menunggu. Kalau perlu temannya datang, gue ikut aminin dong. Enggak gitu, kadang-kadang duduk aja udah. Duduk. Doa. Jadi jangan diputus. Makanya kalau berdoa itu nggak boleh diputus. Jadi kalau kita lagi doa tiba-tiba istri manggil, doa aja udah terus. Gue udah manggil lu 3 kali lu. Gue lagi doa lu kagak tahu lu. Gue lagi doain lu. Jadi jangan diputus. Jadi kalau kita manggil istri lantas istri kemudian nggak manggil, kita lihat dia lagi doa, sudah berhenti kita manggilnya. Biarin dia selesaikan dulu doa. Jangan langsung ngambek. Karena nggak boleh. Nah, karena kita harus tetap lebih mengutamakan Allah ketimbang kemudian diri kita sendiri. Itu husnuzan kepada Allah. Jadi prasangka baik. Tangan diangkat. Diangkat. Dalam hadis ada 3 hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya. Jadi mengangkat tangan adalah bagian dari salah satu sunnah. Jadi seseorang yang berdoa tidak mengangkat tangan, maka dia telah kehilangan senjatanya. Apa senjatanya? Mengangkat tangan itu adalah menunjukkan bahwa dia hamba. Kita ini cuma hamba. Jadi seseorang yang kemudian tidak mengangkat tangan pada saat berdoa, Rabbana atina fi dunya, mengangkat tangan. Rasulullah SAW cuma pada bagian sholat Jumat saja Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan, tapi mengangkat jarinya ke atas. Jadi kalau Rasulullah SAW kalau lagi sholat Jumat mengangkat jarinya ke atas. Jadi kalau berdoa, kalau lagi Jumat, Rasulullah menunjuk ke atas. Tapi apakah kemudian mengangkat tangan pada saat sedang sholat Jumat, seorang khatib itu salah? Enggak. Dalam kitab Fathul Bari, tidak. Kata dalam kitab Fathul Bari enggak. Orang yang mengangkat tangan saat kemudian sholat Jumat tidak termasuk bahwa dia menyelisihi dari Rasulullah SAW. Karena itu doa. Cuma Rasulullah kalau lagi khatib Jumat menunjuk jarinya. Maka kita sekarang melihat ada khatib Jumat yang diangkat apa? Telunjuknya. Nah, jangan kita juga heran, ngapa sih itu tuh nunjuk-nunjuk? Gak usah. Itu bagian dari kaidah. Tapi sisanya Rasulullah angkat tangan. Kalau kata Imam Zarnuzi, kalau engkau berdoa maka 4 hal ini harus ada: mata, mulut, hati, tangan. Tangannya diangkat, dirapatkan. Kalau para santri umumnya memang dirapatin jarinya. Nggak boleh molos. Diangkatnya di dada. Diangkatnya di dada. Tidak di bawah, tapi di dada. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengangkat kemudian tangannya itu lebih tinggi dari butun. Apa itu butun? Perut. Lebih tinggi dari perut. Beteng. Apa beteng? Orang Sunda beteng. Berarti ngambil dari bahasa Arab ya sedikit. Cuma jadi gantinya gitu. Jadi di atas perut. Ya. Di atas perut, kemudian mulutnya, matanya tertunduk. Itu tawan. Nggak boleh matanya jelalatan. Detil ya, para ulama mengajarkan kita detil. Agar apa? Agar kita tahu senjata kita sangat berguna. Agar tahu senjata kita sangat berguna. Agar tahu bahwa senjata kita. Ustaz, ada pertanyaan yang ditanyakan oleh
Imam Zarnuji, bukankah ada doa-doa yang kadang kita nggak mesti harus mengangkat tangan? Iya, ada. Ada doa-doa yang kita nggak perlu mengangkat tangan, tapi kita boleh kemudian tapi tetap menunjukkan kerendahan. Contohnya doa Ustaz yang biasa dibaca oleh para ulama. Kalau mereka lagi dalam keadaan berjihad, kalau mereka lagi dalam keadaan perang, kalau mereka lagi dalam keadaan kesulitan, maka mereka akan berkata, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Birahmatika Astaghis. Itu tidak mesti harus angkat tangan. Dia sambil pegang tongkat, lagi naik ke gunung, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Birahmatika Astaghis. Ya Allah, saya mohon pertolongan, Ya Allah. Lagi perang, kemudian nembak, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Birahmatika Astaghis. Ya Allah, aku mohon pertolongan, Ya Allah. Kita lagi kesulitan, Ya Hayyu. Enggak langsung begini. Kalau kita lagi begini, kan lama. Ada doa yang kita bisa langsung membaca tanpa harus mengangkat tangan. Tinggal doanya apa yang kita baca. Doa kita lagi naik kendaraan, kita kan nggak mungkin di kendaraan begini dulu, ngadep kiblat ya, Bismillahi tawakkaltu. Enggak. Ada doa yang tidak mesti harus mengangkat tangan. Jadi tinggal doanya apa. Tapi setiap doa yang di waktu-waktu yang mustajab itu mengangkat tangan. Makanya kita harus membedakan hal itu saja. Ini akhlak dalam berdoa. Yang kedua, hukum dalam berdoa. Yang pertama, lafaz basmalah. Sesuatu yang kemudian tidak dibaca lafaz basmalah, maka kehilangan keberkahannya dan telah memutuskan Allah ridha kepada dirinya. Jadi semuanya harus diawali basmalah. Semuanya harus diawali basmalah. Jadi apapun sesuatu yang tidak diawali dengan lafaz basmalah, maka sesungguhnya Allah telah memutuskan keridhaan untuk dirinya. Maka berdoa harus diawali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Atau dia lafaz basmalahnya tersembunyi. Tapi harus diawali lafaz basmalah. Tidak boleh. Kita lihatlah khotib naik mimbar, diawalinya bacanya dengan basmalah. Semuanya diawali. Yang kedua, diawali dengan kemudian memuji Allah, pujian. Seseorang yang ketika berdoa tidak mengawali pujian kepada Allah, maka Allah menyebutnya dia sombong. Lu minta tapi lu kagak muji gua. Kita kalau minjem duit sama orang, muji dulu gak datang. Muji. Oh, lu makin awet muda aja lu. Oh, dalam hati, gua udah tahu nih ujungnya, gitu kan. Pasti dia datang nih, mau minta cabai sama bawang. Pujian harus diawali pujian dahulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Atau bacaan pujian. Yang berikutnya salawat. Apa kata para ulama? Seseorang yang kemudian tidak membaca salawat di dalam doanya, maka dia kehilangan perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi salawat itu memang harus dibaca. Jadi kalau ada orang yang berdoa kemudian dia tidak baca salawat, maka dia tidak menunjukkan cinta. Tapi tidak semua doa kita harus mengawalinya dengan baca salawat. Seperti tadi, kita naik kemudian baca doa kendaraan, gak mesti harus baca salawat. Di waktu-waktu di mana kemudian waktu mustajab inilah kita diminta untuk memenuhi kaidah ini. Memenuhi kaidah ini. Bahkan sampai para ulama ngomong begini, bagi orang yang sudah terbiasa mulutnya membaca salawat, maka sesungguhnya setiap doa yang dia baca kesehariannya sesungguhnya sudah terpenuhi terpenuhi hukum berdoa dari kemudian dia berdoanya. Salawat. Kita kadang nggak terbiasa kan? Padahal kalau para ulama, salawat itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yang baca salawat setiap selesai sholat. Kita masuk yang mana nih? Kita itu masih masalah saat sholat kan ya. Ingda sholat, kita baca sholawatnya berarti 17 kali, 17 rakaat, ditambah sholat sunnah. Ada yang baca sholawat di luar sholat. Nah yang di luar sholat ada yang bacanya 1 kali doang,
ada yang bacanya 3 kali, ada yang bacanya 10 kali, ada yang bacanya 100 kali. Kita masuk yang mana? Kayaknya yang atas. Di luar sholat kita masih suka jarang. Padahal para ulama berkata, siapa yang membaca salawat 1 kali, diingatkan dalam hadis bahwa yang baca 1 kali salawat, maka 10 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat. Yang membaca salawat 1 kali, maka Allah angkat itu 10 derajatnya. Nah, siapa yang baca 1 kali, maka Allah hapus itu 10 dosanya. Itu kalau 1 kali. Jadi antum bisa bayangkan 3 kali. Padahal kita cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita cuma baca itu doang. Yang baik mau yang pakai Sayyidina ataupun yang tidak pakai. Nggak perlu dibahas persoalan hilafiyahnya. Itu 3 kali. Apalagi yang baca 100 kali. Imam Zarruji ngomong begini. Imam Ghazali ngomong begini dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Saya adalah orang yang kalau berbaca salawat kepada Rasulullah itu tidak kurang dari 1000 kali. 1000 kali. Masya Allah. Saya adalah orang yang kalau baca salawat tidak kurang dari 1000 kali. Ketika ditanya, ya saya, kenapa kamu membaca sampai 1000 kali? Karena saya ingin kemudian mengantarkan perasaan cinta saya yang sungguh-sungguhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama memahami yang namanya sholawat itu adalah cinta. Kita memahami sholawat, ya cuma salam. Tapi para ulama memahami sholawat itu cinta. Imam Syafi'i ketika ditanya tentang sunnah, Imam Syafi'i menjawab, saya menjalankan semua kaidah sunnah karena bagi saya sunnah itu adalah ungkapan cinta. Makanya ada banyak orang yang ketika mahalul qiyam, ketika dia berdiri dan baca salawat, dia nangis. Ketika ditanya hal tersebut, Syekh Alwi Muhammad Malik Al-Maliki ketika dia baca mahalul qiyam terus Najarul Ainul Ma, dia berkata begini, saukun mafazi. Apa itu saukun mafazi? Kalau ada yang baca salawat, saukun mafazi, maka muncul perasaan kerinduan mendalam pada diri saya. Kita kalau orang baca salawat, kita kadang gak sampai perasaan rindu. Itu bedanya level kita sama level para ulama. Levelnya itu salawat. Setelah baca salawat, baru kita minta permohonan. Ustaz, boleh gak minta permohonan? Boleh-boleh aja. Terserah kita. Terserah. Imam Syafi'i gak pernah minta apapun kepada Allah kecuali cuma baca. Imam Syafi'i cuma baca ini, ditutupnya dengan sholawat. Gak pernah kemudian Imam Syafi'i meminta apapun sama Allah. Pasti yang dibacanya Asmaul Husna. Habis Asmaul Husna ditutup dengan sholawat. Selesai. Gak pernah minta apapun. Ketika ditanya kenapa kau gak pernah meminta apapun, karena sesungguhnya Allah telah memenuhi semuanya kepada diriku. Aku rasanya malu kalau meminta lagi. Ya Allah, kita mah mintanya banyak kan. Betul. Kita mintanya banyak banget. Karena padahal kita sudah dipenuhin semua sama Allah. Karena Allah ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jangan kita, Allah ngasih yang kita butuhkan. Makanya kadang ada orang yang minta A, Allah kasihnya B. Betul? Kita mintanya A, ya Allah, gua kan mintanya A. Kenapa dikasihnya B? Karena Allah tahu apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Allah tahu. Itu Allah. Itu minta. Ini yang terakhir, ada hukum berdoa, Anda meminta. Jadi jangan sampai dibalik. Permintaannya dahulu, baru kemudian yang lainnya. Ini kadang kita minta dulu, baru kemudian yang lainnya. Maka kemudian minta. Dan yang terakhir, ujian. Ditutup dengan lafaz ujian. Diawali dengan memuji, ditutup dengan memuji. Makanya selalu ditutup dengan memuji. Memuji kepada siapa? Ada 2, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu selalu begitu semua doa. Makanya selalu doa selalu ditutupnya dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita akan meminta begitu.
Kalimat penutup kalimat Rabbana itu artinya memuji kepada Allah, memohon kepada Allah. Lalu ditutup dengan kalimat Subhanaka. Ditutup dengan kalimat-kalimat penutup. Majlis ilmu adalah bagian dari penutup doa. Allahumma wa bihamdika, ditutup. Semuanya ditutup dengan kalimat memuji Allah. Nggak ada yang kemudian doa kemudian udah selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Cukup, udah begitu doang? Ditutup. Ditutupnya apa yang biasa dibaca doa penutupnya? Subhanaka. Dia pada kayaknya doanya ini langsung aja nih pada intinya nih. Emang nih. Ntar saya kasih bacaan doa dah yang panjang yang kemudian Anda tuh. Nah, supaya kita terarah dalam kemudian berdoa. Nah, yang terakhir, kalau antum kemudian merasa saya bukan orang yang taat ya Ustaz, saya bukan orang yang taat ya Syekh, lantas saya doanya belum tentu bisa dikabulkan, maka pilihlah waktu-waktu di mana sudah nggak ada hijab sama Allah. Jadi kalau kita sama Allah itu kemudian misalnya ini kita, kalau jangan sampai hijabnya ini sampai berlapis-lapis. Makanya kalau ada acara tasyakuran, kalau orang dulu yang diundang pasti siapa? Santri. Kenapa yang diundang santri? Karena doa mereka lebih mustajab daripada yang bukan santri. Karena doa orang yang menuntut ilmu itu lebih mustajab daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Makanya kalau dulu kalau ada acara tahlil, ada acara zikir yang pasti dipanggil siapa? Yang diundang itu santri, Pak. Saya ingat banget ketika mondok pasti dapat undangan itu sebulan itu bisa 6 sampai 7 kali, Pak. Dan itu datang. Wah, kalau enggak malam Minggu, malam Jumat. Malam Minggu, malam Jumat. Dan itu bahagia. Santri kalau dapat undangan itu bahagia, Pak. Karena dapat besek. Nanti telurnya gue pisahin, bihunnya gue pisahin, ikannya dipisahin, Pak. Dipisahin, ditaruh di lemari. Besoknya lo hilang semua, Pak. Besoknya gue udah pisahin, padahal gue udah mintanya 2 lagi, Pak. Buat Ridwan hari ini gak bisa hadir. Padahal ada si Ridwan di samping saya, Pak. Si Ridwan ngomong, buat Bambang hari ini kan, padahal gue ada di sampingnya. Dapat 2 dia, Pak. Dapat 2. Nanti tinggal dipisahin telur, nasi supaya kagak basi itu. Kan dan diplastik-plastikin. Kalau zaman dulu kan diplastikin semua, Pak. Diplastikin, ya. Setelah diplastikin, udah taruh dari lemari, Pak. Besok udah kagak ada tuh lauknya. Nah, makanya umumnya para santri kalau misalnya sudah itu, Pak, naruhnya pinter-pinter dia dah, supaya aman. Kalau lemari gemboknya kan dulu cuma kecil, Pak, segini. Gembok kecil, Pak, cuma diginiin gotrak, hilang. Ada yang dikawatin. Kalau kawan saya pakai kawat, bukanya susah-susah, dia juga susah. Padahal sama. Nah, kalau kita tidak mampu kemudian berdoa, dengan kemudian doa kita langsung mustajab, maka para ulama berkata, carilah waktu-waktu di mana kemudian doa mustajab. Kapan waktu doa kita mustajab? Saat turun hujan. Jadi kalau saat antum turun hujan, jangan sampai antum gak berdoa. Minimal antum berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sayyiban nafi'an. Ternyata saya baru tahu kenapa kalau guru saya kalau datang hujan, tiba-tiba dia kemudian ambil dulu air hujan, lantas kemudian dia usapkan ke mukanya, baru dia berdoa. Ternyata dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah kalau ada hujan disibakkan kemudian jubahnya, dikenain air hujan, setelah itu kemudian ditempelkan ke badannya, baru dia berdoa. Ternyata doa yang baik kalau seandainya turun hujan, kenain badanmu kena air hujan dulu, tanganmu, lantas kemudian berdoa. Kita kalau hujan pas berdoanya pas ngenain gak air hujan? Hujan-hujanan itu bukan yang kenain, emang lu mau pengen mandi hujan. Nah, jadi mulai sekarang kalau ternyata kalau misalnya hujan, ambil dulu air hujannya, kenain ke badan kita, kenain ke tangan kita dahulu, lantas setelah itu baru kita berdoa.
Itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi hari ini banyak dilupakan oleh umatnya. Jadi Pak, doa kalau lagi pas turun hujan udah doa. Setelah baca Allahumma sayyiban nafi'an, berdoa dah apa? Karena saat itu nggak ada hijab. Kita langsung dapat. Itu doa saat turun hujan. Apalagi waktu kemudian mustajab. Saat engkau selesai sholat, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah selesai sholat wajib atau sholat sunnah? Ini nih jadi perdebatan. Makanya ada orang yang selesai sholat itu kagak berdoa, langsung kabur. Kenapa? Karena mereka berpikir saat doa terbaik itu adalah saat sholatnya, bukan saat selesainya. Karena mereka berpikirnya begitu. Kalau kata para ulama dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani, selesai sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi kalau engkau selesai sholat sunnah, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Apakah saat sholat wajib itu bukan waktu yang mustajab? Hukumnya mafari, boleh hukumnya. Hukumnya boleh. Jadi kalau kamu selesai sholat wajib, engkau berdoa, hukumnya boleh. Bukan bid'ah, bukan sesat, bukan kemudian tidak ada dalilnya. Kata para ulama, selesai sholat engkau berdoa, hukumnya mafari. Yang penting engkau sholatnya adalah jamaah. Kalau engkau tidak sholat jamaah, kata para ulama, maka doa yang saat engkau sholat munfaridah sendiri itu adalah penyempurna dari sholatmu yang sendiri. Paham ya? Beda ya? Jadi kalau nanti kita sholatnya sendiri di rumah, maka doa itu untuk menyempurnakannya. Tapi kalau engkau lalai di jamaah, maka hukumnya jadi mafari. Karena ketika engkau kemudian sedang bersolat, sholat yang utama wajib, maka itu udah keutamaan bagian dari sholatnya, keutamaan dari doanya. Maka kata para ulama dalam kitabnya Ibnu Hajar Asqalani, kalau selesai sholat sunnah jangan ditinggalin doa, karena disitulah ada hijab, nggak ada hijab. Jadi Pak, kalau kita lagi sholat sunnah selesai, jangan tinggalin, karena nggak semua orang. Ketika ditanya Ibnu Hajar Asqalani, kenapa kemudian sholat sunnah itu menjadi sunnah? Berapa banyak orang yang kemudian ninggalin sholat sunnah? Banyak. Makanya sholat sunnah itu menjadi mustajab waktu doanya, karena tidak semua orang sholat sunnah. Itu yang kedua. Kapan lagi kemudian waktu kita kemudian mustajab? Waktu kita mustajab saat sepertiga malam. Saat sepertiga malam itu adalah waktu yang paling mustajab. Sampai ngomong begini Imam Ghazali, seseorang yang kemudian biasa bangun di sepertiga malamnya lantas dia berdoa, maka sesungguhnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu liqaun asikun hakikun, maka sesungguhnya dia telah menjadi kekasih sejatinya. Insyaallah. Jadi kalau orang yang kemudian biasa sholat malam, Allah menyebutnya kekasih sejatinya. Tapi orang yang kemudian nggak terbiasa sholat malam, maka sesungguhnya dia baru wujud seorang hamba. Kita yang mana? Mudah-mudahan Pak. Makanya diusahain kita sholat walaupun minimal cuma seminggu sekali, atau paling tidak kata para ulama jangan sampai 1 bulan sekali kamu meninggalkan sholat malam dalam 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan kau meninggalkan sholat malammu, maka Rasulullah menyebutnya ji'fatul laili, maka engkau sebenarnya bangke di malam hari, meskipun engkau tetap sholat. Jadi tetap bangke, disebutnya tetap bangke, karena seolah-olah engkau merasa tidak punya dosa dan tidak pantas untuk bangun malam. Jadi itu sepertiga malam. Ini waktu yang mustajab. Kapan lagi kemudian waktu yang mustajab? Saat kita kemudian sedang berdoa, saat kita dizolimi. Ini doa yang mustajab Pak. Tapi kebanyakan orang saat dizolimi, dia berdoa, mentanya doa untuk dirinya. Ya Allah balas, ya Allah balas, ya Allah. Begitu kan?
Jangan. Kalau Anda lagi dizolimi, mintalah doa untuk orang lain. Wah, anak gua bandel, gua lagi dizolimi. Ya Allah, kezaliman hari ini saya limpahkan kemudian ya Allah dengan doa agar Engkau mengabulkan agar anak saya jadi anak yang saleh. Enak Pak, dilimpahkan. Makanya kata para ulama, kalau engkau dizolimi, doamu kalau langsung supaya minta pembalasan terhadap orang tersebut rugi. Karena Allah sebenarnya sudah pasti akan membalas semua orang yang menzolimi. Orang zolim itu pasti akan dibalas. Maka doanya limpahkan kepada yang lain saja. Itu kalau para ulama. Tapi kita kan manusia biasa ya Pak. Kita kan orang yang biasa. Jadi kalau dizolimi pasti minta balasan buat orang yang menzolimin kita. Balas ya Allah, biar dia celaka ya Allah, balas ya Allah. Oh, kita begitu. Jadi rugi. Kalau itu yang keempat. Kapan doa kita waktu mustajab? Doa kita waktu mustajab saat kita berada di Baitullah. Saat kita berada di rumah Allah, saat kita sedang melaksanakan umrah dan haji, maka sesungguhnya itu adalah waktu mustajab. Makanya Pak, yang perbedaan antara umrah dan haji itu cuma satu Pak, hukum. Ini ada saudara kita yang sedang menunaikan panggilan Allah, Bapak Nana Sutisna. Hukum. Perbedaan cuma satu Pak, hukum. Perbedaan umroh dengan haji itu cuma satu, hukum. Perbedaannya cuma tentang hukum. Hukum itu cuma 6 jam Pak. Dari zuhur sampai nanti matahari terbit. Cuma 6 jam. 6 jam itu ngapain? Cuma nyebut nama Allah. Cuma nyebut nama Allah, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, doa, zikir, doa, zikir Pak. Cuma itu saja Pak. Nggak ada yang lain, nggak ada. Ngobrol nggak diperbolehkan, sebaik-baiknya begitu. Bagi orang yang kemudian biasa zikir dan doa, 6 jam itu singkat. Singkat banget. Tapi orang yang nggak biasa zikir dan doa, 6 jam itu lama. Akhirnya dilurusin doa gua apa lagi ya? Gua udah nggak ada doa aja. Dia nanya, pemimpin gue udah selesai semua doanya. Ngulang lagi. Lagi dia doanya secepat banget. Pelan-pelan, udah gak ada. Bahkan akhirnya dia sibuk dengan kemudian ngobrol, dia sibuk untuk berbincang-bincang, rugi. Itu cuma 6 jam. Bahkan ketika sedang menjelang asar, itu adalah waktu di mana kemudian dia sangat dekat sama Allah. Jadi ketika kalau sudah asar, hajar. Terus. Itu waktu yang mustajab. Padahal kita punya waktu juga yang sangat mustajab, itu Jumat asar ke maghrib. Makanya kalau Jumat menuju ke asar, dimanapun kita berada, jangan lepaskan zikir dan doa. Saat lagi di kendaraan, setel merotal, setel kemudian doa, kita kemudian mengaminkan sambil nyetir. Atau kita sambil berzikir. Kalau kita sudah di rumah, habis sholat asar, kita gelar sajadah, baca Quran sampai datang waktu maghrib. Itu doa yang mustajab. Kita sering lupa tuh. Kita sering lupa ya. Padahal itu yang waktu mustajab. Itu termasuk yang 6 ba'da asar. Hadisnya sahih. Jumat. Itu Jumat. Nah, jadi orang yang biasa hukum 6 jam. Makanya ada orang yang hukum, akhirnya karena dia sibuk dengan diri sendiri, dibuat dia kencing. Padahal antri kalau lagi saat hukum Pak di sana itu bisa 2 jam, 3 jam. Sementara hukumnya cuma 6 jam, habis buat kencing 3 jam habis. Makanya sampai dianjurin oleh para ulama, kalau lu kemudian ternyata pas waktu wukuf, maka mintalah sama Allah kemudahan. Ya Allah, saya ingin habiskan waktu 6 jam ini untuk zikir dan doa ya Allah. Tolong ya Allah, tahan kemudian buang air kecil saya ya Allah. Biarkan saya selesaikan kemudian doa saya kepada Engkau. Biarkan nanti saya pipis kemudian setelah buang air kecilnya, setelah nanti pada Isya ya Allah. Gitu Pak. Nanti ternyata pipisnya pada Isya. Cuma tinggal ngomong begitu doang, nanti Allah tahan. Tapi kalau yang kemudian, gue mau pipis nih, pipis terus Pak. Bolak-balik sejam, antrinya kan lama, panjang. Kalau sudah antri Pak,
dia kadang udah lama. Kalau kita ternyata paksaan pipis, sampai di tempat pipis Pak, kita tinggal ngomong nih, lagi antri panjang. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Jangan sampai saya kehilangan waktu untuk hukum ya Allah. Jangan sampai saya kehilangan waktu doa ya Allah. Mohon ya Allah. Tahu-tahu kita sudah sampai di depan Pak. Hanya hitungan beberapa menit. Allah memberikan kemudahan. Kenapa? Karena di Baitullah itu memang tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah. Yarzullah liqa'a rabbi. Saat itulah perjumpaan yang paling indah. Maka nih, pada salat asar adalah waktu yang mustajab. Jadi antum tinggal pilih-pilih. Bentar nih asar waktu yang mustajab, gua punya hajat, gua punya keinginan. Kapan lagi kemudian waktu yang mustajab? Saat antum sedang puasa. Saat antum sedang puasa. Ada yang sudah mulai puasa Zulhijjah hari ini? Belum? Ya, puasa Zulhijjah tanggal 1 dipersilakan, diperbolehkan. Bagi yang ingin puasa nanti tanggal 8, 9, 10 dipersilakan ya. Nanti yang puasanya ingin hari Jumat, Sabtu, Ahad ya. Cuma THI ngadain Hablatul Wadahnya Ahad. Gimana ini? Lagi puasa, agak boleh disediain apa-apa ini. Simpen aja. Ya, hari Ahadnya ada Hablatul Wadah di sekolah. Ada acara makanan lagi. Ya, jadi pada saat antum puasa Senin Kemis, puasa apa? Antum itu waktu yang mustajab. Kapan lagi kemudian waktu mustajab? Safar. Kalau antum lagi dalam perjalanan yang silaturahim, lagi mengingat Allah, itu waktu yang mustajab. Makanya berapa banyak orang yang sedang berangkat ke Baitullah, baik umroh atau haji, berapa banyak orang yang nitip? Banyak nggak? Banyak. Karena safar itu waktu yang mustajab. Jadi kalau kita lagi pulang kampung nih, menuju orang tua, apakah itu safar Ustaz? Safar. Apakah itu safar yang Allah ridhoi? Ridhoi. Maka sepanjang perjalanan menuju rumah orang tua kita, maka banyaklah berdoa. Karena itu waktu mustajab. Allah ngasihnya gampang. Ustaz, kalau saya safar ke pasar, ya kagak. Ke mall, kagak. Yang jadi safarnya safar yang sifatnya mengingat Allah. Silaturahim itu mengingat Allah. Kenapa silaturahim itu mengingat Allah? Lihatlah surat An-Nisa yang biasa dibaca kalau di kawinan. Tasa'aluna bihi wal arham. Nama Allah digandeng dengan arham. Arham itu apa? Silaturahim. Jadi silaturahim itu udah pasti akan bergandengan dengan nama Allah. Tapi ingat, silaturahimnya yang benar. Saya mau silaturahim sambil main tenis meja, main itu dan lain sebagainya. Saya mau silaturahim. Jadi silaturahimnya yang benar, jangan sampai kita silaturahimnya hura-hura dan lain sebagainya. Itu safar. 8 yang disebutkan oleh Imam Zarmuzi dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim. Meskipun kata Imam Ghazali kalau dalam kitabnya masih ada beberapa waktu yang sangat mustajab. Kapan waktu yang sangat mustajab? Saat antum mendapatkan musibah, itu termasuk waktu yang mustajab. Lah, kita dapat musibah kok dapat mustajab ya? Kita ini lagi ada gempa, ada tsunami. Selesai gempa, kita nangis apa doa? Nangis. Gak ada yang harus selesai. Padahal selesai gempa nih, udah selesai gempa Pak, kita langsung berdoa. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni dosa keluarga hamba ya Allah, selamatkan dari ujian ini ya Allah. Doa. Itu waktu yang mustajab. Jangan nangis, ya Allah rumah gua 20 tahun gua ngumpulin rumah rata. Rumah rata. Enggak. Justru pada saat habis selesai musibah, Anda berdoa. Doanya apa? Kata Imam Ghazali, minta pengampunan. Selesai. Jadi bukan mikirin rumah yang hancur, bukan mikirin kendaraan yang tenggelam. Jadi kalau sudah dapat musibah, engkau langsung berdoa minta ampun atas semua dosamu. Maka apa kata Imam Ghazali? Siapa yang berdoa pada saat musibah dan dia minta ampun atas semua dosa-dosanya, maka sesungguhnya Allah akan ganti kehilangan dunianya dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oh, cakep banget. Dan kita tinggal meyakini itu saja. Jangan khawatir, ganti langsung. Cakep. Dan itu yang terjadi dengan seorang kawan saya yang tinggalnya di daerah Tanah Abang. Rumahnya kebakaran, padahal rumahnya biasa buat majelis ibu-ibu sama anak-anak. Tiba-tiba kebakaran, anaknya 3. Pada saat kebakaran dia kagak nangis, santai aja dia ngeliatin rumahnya kebakaran.
orang lain pada gedebak-gedebuk udah teriak-teriak, wah rumah, wah bantal Hello Kitty saya kebakar, nggak usah itu. Dia pada nangis, dia enggak, dia santai aja. Udah selesai, santai kita pada datang, kita mengucapkan kemudian takziah kepada dia, menghiburnya. Santai aja dia nggak kelihatan sedih, anaknya juga nggak kelihatan sedih, main aja dia biasa, seperti biasa. Ternyata Pak, dia justru hanya cuma berdoa, saya minta ampun. Dia cuma ngomong sama saya, antum nggak sedih? Enggak. Ini kan cuma dunia. Saya cuma minta ampun sama Allah atas musibah ini. Saya takutnya musibah ini adalah bagian dari dosa-dosa yang telah saya lakukan. Cuma itu. Ternyata setelah selesai itu Pak, itu ternyata bantuan dari kemudian kawan-kawan, bantuan dari warga kepada yang biasa kemudian datang ke majelis dia, itu banyak. Dan lanjutnya rumahnya jadi 2 lantai Pak. Satu atas untuk rumah tempat tinggal, bawahnya untuk majelis ilmu. Allah ganti lebih baik. Nah, meskipun bisa jadi kualitas ketaatan itu menentukan itu semua, tetapi Allah sudah janjikan siapa yang beristighfar dari setiap musibahnya, dia akan dapatkan kemudian yang lebih baik dari penggantinya. Jadi waktu-waktu mustajab, kata Imam Ghazali yang lainnya kata Imam Ghazali adalah selesai baca Quran. Selesai baca Quran. Makanya kalau selesai baca Quran kita baca apa? Yang biasa dibaca, kita baca sambil yang biasa anak-anak biasa baca. Itu selesai baca Quran atau antum doa apapun selesai baca Quran. Silakan. Yang biasa dibaca kalau selesai baca Quran umumnya minta pengampunan, Allahumma sim lana min hasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatika. Selesai baca Quran, takutnya ada kemaksiatan di dalamnya, maka dia baca Quran. Jadi setiap antum selesai baca Quran, usahakan berdoa. Jangan selesai baca Quran, sadaqallahul azim. Lantas antum enggak berdoa. Jangan lupakan kalimat sadaqallahul azim itu kalimat hilafiyah. Banyak para ulama tidak membacanya, tapi ada juga yang membacanya. Membacanya hukumnya mafari, boleh. Bukan salah. Jadi kalau ada yang bilang salah, berarti dia tidak memahami kaidah dalil-dalil yang umum, yang umum, bukan dalil-dalil yang khusus. Kalau dia menyalahkan, tapi kalau dia menganggap itu hukumnya mafari, jais, boleh-boleh saja, maka itu benar. Tapi jangan sampai lupakan yang sunnah. Apa yang sunnahnya? Selesai baca Quran itu berdoa. Ini kita sering lupa yang begitu. Ya, kalau udah selesai baca doa. Nah, kalau Imam Ghazali ngomongnya begini. Kalau antum selesai baca doa, jangan lupa kirimkan kemudian apa yang antum baca untuk kemudian orang yang sudah tidak ada. Jadi saya baca Quran, ya Allah, fa in kuntum ta'lam anna fa'alta dzalika wajhaka, ya Allah, kalau di dalam bacaan Quran saya ternyata ada kebaikan untuk saya darimu ya Allah, maka saya kirimkan juga kebaikan ini untuk ayah dan ibu saya yang sudah tidak ada. Itu yang biasa dilakukan oleh para ulama. Makanya para ulama Pak, orang yang paling sayang dengan kemudian ayah dan ibunya. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang kemudian alim di antara kita semua, tapi kemudian lalai terhadap ayah dan ibunya, maka sesungguhnya hilanglah keberkahan dari semua ilmu yang dimilikinya. Maka seorang anak meskipun S2, S3, doktor, tapi ketika dia kemudian durhaka kepada ayah dan ibunya, maka nggak akan pernah mendapatkan keberkahan apapun dari ilmu yang dia dapatkannya, kecuali ilmunya hanya akan menjadi pemberat timbangan keburukannya di hari perhitungannya. Makanya disebutnya dengan kalimat yuhsinuna sunnah. Nah, dia mengira bahwa dia banyak kebaikannya, padahal yuhsinuna sunnah, padahal itu amalan yang sia-sia. Surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Jadi ukuran keberkahan ilmu kita akhirnya ketika kita memberikan bakti kita kepada ayah dan ibu kita, menyayanginya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini setidaknya 10 hal. Kalau dalam Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limnya ada 8. Ditambahin dari kitab Mukashafatul Qulub, ya, Imam Ghazalinya ada 2. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari antum? Ini doa kelihatannya remeh, tapi ternyata ada hal yang sering kita lupakan. Baik, ada yang ditanyakan? Salat duha termasuk salat sunnah, jadi mustajab doanya.
para ulama berkata begini, kalau antum tidak sempat sholat malam, sholat duha. Oke ya. Jadi orang yang kemudian tidak sempat sholat malam, gantikan dengan duha. Ya, jadi diusahakan kalau kita nggak sempat sholat malam, sholat duha. Ustaz, saya nggak sempat sholat duha, jangan tinggalin qobliyah dan ba'diyah. Agama sudah mengatakan, kalau misalnya saya nggak bisa qobliyah dan ba'diyah, Ustaz, semuanya serba terburu-buru dalam hidup saya. Waduh, berapa banget nih orang. Semuanya terburu. Apa kata para ulama? Kalau engkau kemudian tidak bisa sholat malam dan tidak bisa menggantikan dengan duha dan tidak bisa menggantikan dengan qobliyah dan ba'diyah, maka jangan tinggalkan sedekah. Nah, karena sedekah itu nanti akan menyempurnakan ibadah kita yang kurang. Jadi sebenarnya ibadah itu kata para ulama ini cuma tentang menyempurnakan, samil, kamil, mutakamil. Jadi kalau tidak sempurna, sempurnakan. Tidak bisa, karena nggak ada orang yang sholat wajibnya itu sempurna, nggak ada. Maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak menyempurnakannya, maka sempurnakan dengan sedekah. Kalau sedekah tidak bisa menyempurnakannya, maka ada satu lagi yang menyempurnakannya. Apa yang menyempurnakannya? Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Makanya Pak, ada orang yang sholatnya biasa saja Pak, tapi tiba-tiba dia jihad di jalan Allah, mati syahid, mulia banget di hadapan Allah. Karena dia telah menyempurnakan ibadahnya. Nah, kita kan nggak sampai yang lompat keempat, kita mau yang kedua, ketiga. Karena ini bukan negara harbi, bukan negara yang sedang berperang. Ya. Baik, ada lagi. Tentang apa itu alat doa Pak Ustaz. Iya. Yang mengangkat tangan. Pada kadang-kadang suka di kantor itu yang mimpin doa non muslim gitu ya. Iya. Maka kita selaku muslim apakah perlu mengangkat tangan? Yang mimpin doa non muslim kadang-kadang. Terus yang kedua, pada saat berdoa juga misalnya di kalangan kita kan kadang-kadang kita lihat pada saat doa tertentu itu tangannya dibalikan. Iya. Ya, itu gimana? Baik. Bagaimana dengan kalau yang bermimpin doa kemudian orang non muslim? Ya, mungkin dia ngomong begini, berdoa dengan ajaran, dengan keyakinannya masing-masing dan lain sebagainya. Kalau dia berdoanya dengan menyebut keyakinannya masing-masing, silakan kita berdoa dengan keyakinan kita. Tapi kalau dia berdoa dan kita meminta diaminkan, maka hukumnya haram di dalam agama. Jadi termasuk orang-orang kafir juga begitu. Kalau kita berdoa lantas dia mengaminkan, haram bagi agama dia. Termasuk kalau dia berdoa lantas kemudian kita mengaminkan, juga haram untuk kita. Jadi tapi kalau dia berdoa, berdoalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, maka itu diperbolehkan dalam agama. Jadi silahkan doa masing-masing. Dan jangan nyebut bahwa doa selesai, nggak boleh, karena doa nggak pernah selesai. Jadi kalau misalnya udah selesai doa tidak pernah selesai, amin. Ada nggak yang begitu? Harusnya begitu. Doa teruskan. Kita nyebutnya doa selesai, padahal doa itu nggak pernah selesai. Doa itu terus menerus kita doa. Harusnya jadi kalau nanti bilang doa tidak pernah selesai, amin. Harusnya itu diterima. Ngapa kagak selesai tuh? Jadi harus dibedakan. Itu sebenarnya pengucapan yang salah. Makanya sama seperti pengucapan yang salah, menggunakan kata pasti itu tidak boleh. Dulu yang lagi heboh itu Garuda di dadaku pasti menang, makanya kalah terus. Karena kalimat pasti itu tidak boleh. Illa ayyasha Allah, maka ucaplah kalimat insya Allah. Gak boleh ucapin kata pasti. Karena kalimat pasti itu apa kata dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi? Wala yusriku fi hukmihi ahada. Maka sesungguhnya engkau telah menyekutukan Allah dengan keputusan yang sesungguhnya milik Allah. Jadi nggak boleh. Pasti bisa kan begitu ya. Kalau lagi training, pasti bisa, nggak boleh tuh. Insya Allah bisa, nggak enak sih emang ya. Tapi enak bagi kita orang beriman. Insya Allah bisa, gitu Pak. Nggak boleh bisa. Jadi kita memotivasi anak juga pasti bisa, insya Allah bisa. Ayo. Jadi nggak boleh pasti. Jadi ada kalimat yang memang sebenarnya tidak boleh oleh kita. Maaf tadi apa? Yang kedua? Yang kedua, kalian saling berdoa. Membalikan tangan. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Kalau ditanya dalilnya ada. Dalilnya umum. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Darda. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang berada di padang mahsyar, datang. Ya Rasulullah, dia dicambuk punggungnya. Lantas lewatlah di depan Rasulullah, lantas berkata,
Ya Rasulullah, syafiqni, berikan saya bantu ya Allah, tolong saya Rasulullah, sapa hati saya. Lantas Rasulullah ingin angkat tangan, tapi kemudian ternyata oleh malaikat ngomong begini, malaikat Jabaniyah, ya tidak ya Rasulullah, dia tidak bisa kemudian didoakan karena yang menuntutnya adalah Ramadan. Dia kuat, dia sehat, tapi tidak puasa. Dia kuat, dia sehat. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, ini hasma'u Ramadan, saya nggak bisa nolong kamu, dibalikin tangannya. Ana hasma'u Ramadan, saya nggak bisa nolong kamu karena yang menjadi saksi kamu adalah bulan Ramadan. Dibalikin. Nah, para ulama menganggap kenapa Rasulullah SAW membalikkan, agar musibah itu tidak terjadi pada seluruh kaum muslimin berupa tidak mendapatkan syafaat. Makanya para ulama ini tafsirannya tafsir umum. Rasulullah balikin tangannya. Maka kita sering lihat begini, balikin. Kata para ulama ini adalah tafsiran umum dari makna hadisnya. Jadi kalau ada doa yang sifatnya kemudian menjadi bala dan musibah, maka dibalikin tangannya. Jadi dibalikin tangannya. Apakah tidak membalikan tangannya boleh? Boleh-boleh saja. Tapi jangan nyalahin yang ngebalikin tangan. Ngapa sih tangan dibalik-balikin? Jadi karena memang dalilnya ada. Hadisnya hasan. Dan itu banyak dibaca oleh para ulama berkaitan dengan syafaat yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Itu salah satunya adalah orang yang sehat, kuat, tapi dia tidak puasa. Dan tiap Ramadan akan makin banyak. Karena min asrafi sa'ah la taqumu sa'ah, salah satu tanda kiamat yang akan terjadi adalah makin banyaknya orang meninggalkan syariat Islam. Apa syariat Islam? Salah satunya puasa, sholat. Jadi semakin banyak orang yang ninggalin sholat, semakin banyak orang yang kemudian tidak puasa, maka itu salah satu tanda bahwa kiamat semakin dekat. Jadi dalilnya ada. Jadi kita nggak perlu menyalahkan. Jadi kalau yang kemudian mengangkat tangan dengan tangan begini saja, nggak membalikan, nggak masalah. Tapi yang ingin dibalikan tangannya jangan disalahkan, karena mereka juga memegang dalil itu. Ya. Termasuk kunut. Kalau ada kunut yang kemudian baca tentang bala, maka dia boleh membalikan. Boleh saja. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, tapi itu tetap khilafiyah. Kalau yang namanya hilafiyah boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung dari keyakinan pada masing-masingnya yang dipahami oleh masing-masingnya. Itu berkaitan dengan kunut. Ya, saya punya pengalaman ketika saya di Danau Biru, Pak. Di mana tuh? Danau Biru itu di Balaraja. Pernah dengar Danau Biru? Kita sering dengarnya Telaga Koja. Padahal Telaga Koja dengan Danau Biru itu ya walaupun beda, kalau kita klik di Google itu Danau Biru. Kenapa disebut Danau Biru? Karena itu ada bekas galian tanah, lantas ternyata airnya yang itu ternyata berubah jadi warna biru. Disebutnya Danau Biru. Ya, tempat wisata itu biasa digunakan, tapi sudah nggak digunakan karena berantakan. Di sana itu banyak pesantren-pesantren kobongan. Saya ditugaskan ke sana, Pak, mengisi acara daerah sana. Itu lantas subuh, sholat subuh. Saya bisa diterima di sana karena pas ketika sholat subuh saya jadi imam, saya baca kunut.